Trul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 21 Praktikum Teknik Kendali dan Otomasi. Jadi kami pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai laporan tugas akhir kami, yaitu mengenai cruise control PID controller, yang dimana terdapat beberapa anggota, yaitu Ihsan Harimurti, Boga Kafan Afrinata, Muhammad Zainuddin Damarjati, Muhammad Syarmajid Saputra, Dewangkara Yuga Setiawan, Krisna Fauzan Maulana. Terdapat beberapa pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai latar belakang dan tujuan, kemudian landasan teori mengenai PID, prinsip sistem cruise control, simulink, MATLAB, kemudian simulasi dan hasil analisa beserta kesimpulannya. Untuk bagian latar belakang tujuan akan dibacakan oleh Krisna. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang latar belakangnya. Sistem cruise control itu adalah teknologi yang dirancang untuk mempertahankan kecepatan kendaraan secara otomatis tanpa memerlukan intervensi terus-menerus dari pengemudi. Teknologi ini sangat berguna dalam mengurangi kelelahan pengemudi saat berjalan dari jarak jauh, meningkatkan kenyamanan, serta menjaga efisiensi bahan bakar dengan mempertahankan kecepatan konstan. Nah, dalam praktiknya, mempertahankan kecepatan kendaraan tidaklah sederhana. Kendaraan harus mampu beradaptasi terhadap berbagai kondisi jalan, seperti tanjakan, turunan, atau perubahan beban yang mempengaruhi gaya resistensi. Nah, dalam pengembangan sistem cruise control ini menggunakan VP control menjadi pendekatan utama kita. Salah satu metode yang umum digunakan adalah control PID. Control PID mampu memberikan solusi yang optimal untuk mengatur kecepatan kendaraan dengan mengimat 3 elemen. Nah, pengendali PID bekerja dalam loop tertutup atau closed loop system, di mana kecepatan aktual kendaraan dibandingkan dengan kecepatan referensi yang diinginkan. Jadi, jika terjadi perbedaan antara keduanya, error pengendali PID akan mengatur output untuk mengurangi kesalahan tersebut. Baik, untuk selanjutnya ke tujuan. Jadi dari hasil latar belakang tersebut, kita membuat tiga tujuan, yaitu memahami prinsip kerja sistem kontrol PID pada cruise control. Yang kedua ada menganalisis performa sistem menggunakan simulasi MATLAB Simulink. Yang terakhir ada mengimplementasikan parameter PID untuk memenuhi spesifikasi desain seperti rise time, overshoot, dan steady state error. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bab landasan teori. Baik, untuk landasan teori sendiri pertama terdapat PID. Di sini PID merupakan algoritma kontrol umpan balik yang digunakan dalam industri. Dengan kata lain, kontrol PID adalah algoritma kontrol otomatis yang beroperasi berdasarkan perbandingan antara nilai set point dan umpan balik. Controller PID sendiri menghasilkan sinyal kontrol untuk mengatur sistem agar mencapai nilai set point dengan cepat dan tepat menggunakan 3 prinsip, yaitu ada proporsional, integral, dan derivatif. Pertama, untuk proporsional control adalah komponen yang bertanggung jawab untuk memberikan respon kontrol sebanding dengan besarnya error. Lalu untuk integral control adalah komponen yang berfungsi untuk mengatasi offset atau bias yang mungkin terjadi dalam sistem. Lalu untuk yang ketiga, yang terakhir itu ada derivative control yang berperan dalam mengantisipasi perubahan cepat dalam variabel proses dengan perubahan nilai yang cepat dengan respon tingkat perubahan saat ini yang dapat membantu mengurangi overshoot dan menstabilkan sistem. Lalu untuk selanjutnya, prinsip sistem dari cruise control yang kami kembangkan adalah cruise control dirancang untuk menjaga kecepatan kendaraan secara konstan tanpa memerlukan intervensi langsung dari pengemudi. Tujuan dari sistem ini adalah meningkatkan kenyamanan berkendara, mengurangi kelelahan, serta mengoptimalkan efisiensi bahan bakar. Pada dasarnya, dinamika sistem kendaraan dapat dimodelkan dengan persamaan M sama dengan dVt per dt plus bvt sama dengan ut, di mana M adalah massa kendaraan, B adalah koefisien redaman, Vt adalah kecepatan kendaraan, dan ut adalah gaya dorong mesin sebagai input. Dalam sistem ini, sensor digunakan untuk mengukur kecepatan aktual kendaraan. Controller PID bertugas menghitung sinyal kendali berdasarkan kesalahan antara kecepatan aktual dan referensi. Penggunaan PID dalam cruise control dapat memungkinkan pengendalian yang responsif dan stabil. Sistem cruise control bekerja dalam closed loop atau dalam loop yang tertutup, di mana feedback dari kecepatan aktual kendaraan digunakan untuk memperbaiki keluaran sistem secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, sistem cruise control menjadi contoh nyata untuk penerapan kontrol otomatis menggunakan PID. Implementasi PID tidak hanya meningkatkan stabilitas dan efisiensi, tapi juga menunjukkan
bagaimana teknologi kontrol dapat diterapkan untuk menyelesaikan tantangan di dunia nyata dalam industri otomatis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk aliran teori ada simulink. Dimana simulink adalah suatu komponen dari materi yang berperan sebagai alat pemrograman grafis. Simulink digunakan untuk membuat simulasi dinamis melalui diagram fungsional. Diagram ini terdiri dari blok-blok yang saling terhubung, masing-masing merepresentasikan fungsi spesifik. Simulink sangat bermanfaat dalam pemodelan simulasi dan analisis sistem dinamis, baik linear maupun non-linear. Dengan antar pengguna grafis, penggunaan dapat membuat model secara visual tanpa perlu menulis kode secara langsung. Beberapa petaka yang sering digunakan dalam sistem kontrol, Smart, Sync, Torch, sehingga menjadikan alat yang fleksibel dan sangat mendukung analisis teknis. Kemudian ada MATLAB, yang adalah perangkat lunak yang banyak digunakan oleh profesional di bidang rekayasa dan teknologi informasi. Program ini dirancang khusus untuk pengolahan numerik sehingga sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah komunikasi teknik. Nah, penggunaan utama dari MATLAB sendiri meliputi beberapa faktor pembentukan vektor, matriks, dan pengolahan data penggunaan bahasa pemrograman seperti C dan Fortran. Dengan MATLAB, pengguna dapat mengatasi tantangan komunikasi yang kompleks, menjadikan keterampilan penting untuk berbagai aplikasi dunia teknologi informasi. Atau yang ketiga ada closed-loop control system, yang di mana sistem ini merupakan jenis sistem kontrol yang tindakan kontrolnya bergantung pada keluaran sistem. Tujuan utamanya adalah meningkatkan stabilitas, akurasi, dan kinerja keseluruhan sistem. Sistem kontrol loop tertutup juga dikenal sebagai kontrol umpan balik, yang di mana sistem ini menggunakan loop umpan balik untuk mengurangi kesalahan dan menjaga kestabilan secara dengan cara mengumpan bagian singa keluaran kembali ke pemasukan. Teknologi ini memungkinkan sistem bekerja secara optimal tanpa campur tangan manusia. Ya, selanjutnya dapat penjelasan dengan teman. Oke, selanjutnya untuk penjelasan program, yaitu salah satu contoh penerapan sistem kendali loop tertutup adalah pengendalian kecepatan kendaraan secara otomatis menggunakan PID. Fokus pada sistem ini yaitu menjaga kecepatan kendaraan agar tetap stabil pada nilai referensi meskipun terdapat perubahan beban atau gangguan. Lalu sistem cruise control banyak digunakan dalam aplikasi otomotif modern untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan pengemudi, dan stabilitas kendaraan. Lalu pemodelan matematis sistem ini didasarkan pada hubungan antara gaya dorong mesin sebagai input dan kecepatan kendaraan sebagai output. Kendaraan dimodelkan sebagai massa M yang dipengaruhi oleh gaya dorong dan gaya hambat. Dengan persamaan dinamis sebagai berikut seperti di gambar. M, massa kendaraan sebesar 1084 kilo, lalu untuk koefisien redaman sebesar 17 Newton second per meter, lalu ada R, kecepatan referensi sebesar 27,78 meter per second. Lalu mengambil transformasi Laplace, persamaan diferensial ini diubah menjadi fungsi alih. Seperti yang digambar, P cruise sama dengan 1 per ms plus B sama dengan 1 per 1084 S plus 17. Lalu fungsi alih ini menggambarkan hubungan input-output dari sistem kendaraan. Dalam implementasi kendali PID, parameter KP, KI, dan KD digunakan untuk menyesuaikan respon sistem. Lalu PID, controller PID dirancang untuk mencapai spesifikasi desain seperti rise time, overshoot minimum, dan steady state error yang mendekati 0. Lalu metode tuning PID dilakukan dengan bantuan fitur PID tuner di dalam MATLAB untuk memperoleh parameter yang sesuai. Lalu simulasi dilakukan menggunakan MATLAB untuk menguji performa sistem dengan berbagai konfigurasi controller. Seperti yang pertama, controller P proporsional, yaitu mengurangi waktu naik tapi meninggalkan kesalahan keadaan optimal. Lalu controller PI proporsional integral, menghilangkan kesalahan keadaan optimal tetapi dapat menyebabkan osilasi. Lalu yang ketiga, controller PID, yaitu menggabungkan kontrol P, I, dan D untuk mencapai respon yang optimal tanpa osilasi yang berlebihan. Lalu yang kedua ada diagram blok. Itu merupakan gambar diagram blok kami yang tertera di share screen. Lalu diagram blok sistem cruise control menggambarkan aliran sinyal dalam sistem kendali loop tertutup atau closed loop control system yang dirancang untuk menjaga kecepatan kendaraan sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan. Sistem ini diawali dengan masukan berupa referensi yang merupakan target kecepatan kendaraan. Lalu nilai ini dibandingkan dengan kecepatan aktual yang dikur sensor sehingga menghasilkan sinyal kesalahan. Sinyal kesalahan tersebut menunjukkan selisih antara kecepatan referensi dan kecepatan aktual. Lalu sinyal kesalahan kemudian dikirim ke controller PID untuk diproses. Lalu controller PID menghasilkan sinyal kendali berdasarkan kombinasi 3 aksi kontrol, yaitu proporsional, integral, dan diservatif. Komponen P berfungsi untuk memberikan respon yang cepat terhadap kesalahan, lalu komponen I digunakan untuk menghilangkan kesalahan keadaan optimal, lalu komponen D membantu meredam osilasi dan mencegah overshoot pada sistem. Lalu sinyal kendali yang dihasilkan oleh kontrol PID
kemudian diterapkan pada plan, yaitu model kendaraan yang mempresentasikan hubungan antara gaya dorong mesin dan kecepatan kendaraan. Model kendaraan ini dipresentasikan dalam bentuk fungsi alih. P cruise S sama dengan 1/ms plus B, di mana M adalah massa kendaraan dan B adalah koefisien redaman. Hasil keluaran dari plan adalah kecepatan aktual yang kemudian diukur kembali oleh sensor. Dengan penggunaan closed loop, dengan menggunakan pendekatan closed loop, sistem cruise control mampu secara adaptif menyesuaikan kecepatan kendaraan agar tetap konstan meskipun terdapat gangguan seperti perubahan beban, tanjakan, dan hambatan lainnya. Diagram blok ini juga menggambarkan bagaimana setiap komponen bekerja secara sinergis untuk menjaga kestabilan kecepatan kendaraan dalam berbagai kondisi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari simulink dari cruise control yang telah kami lakukan. Jadi berdasarkan dua gambar di atas yang merupakan desain sistem cruise control dalam simulink dan dirancang untuk mempertahankan kecepatan kendaraan secara otomatis. Sistem ini bekerja dengan mengambil masukan berupa kecepatan dari pengemudi melalui blok set value. Kemudian kecepatan kendaraan diukur dan dibandingkan dengan kecepatan yang diinginkan sehingga menghasilkan error yang kemudian diproses oleh PID controller. PID bertugas meminimalkan error yang menghasilkan sinyal kontrol untuk mengatur aktuator seperti throttle atau rem. Kemudian aktuator menerima sinyal dari kontrol PID yang mengatur daya mesin untuk menyesuaikan kecepatan kendaraan. Model kendaraan dimodelkan dengan transfer fungsi P cruise S 1/1084S plus 17 yang menggambarkan dinamika respon kendaraan terhadap masukan aktuator. Kemudian kecepatan kendaraan diukur dan ditampilkan dalam dua satuan yaitu meter per sekon dan kilometer per jam melalui blok measurement yang juga menyediakan konversi dari meter per sekon ke kilometer per jam dengan faktor. Kemudian sistem ini menggunakan feedback loop terus-menerus sehingga memperbarui pengukuran dan sinyal kontrol. Kecepatan aktual yang divisualisasikan oleh speedometer untuk melakukan pemudahan pengawasan. Secara keseluruhan, sistem ini berfungsi menjaga kecepatan konstan sehingga meningkatkan kenyamanan pengemudi, mengurangi kelelahan, dan membantu efisiensi bahan bakar saat berkendara. Kemudian kami juga melakukan beberapa percobaan untuk PID toner, yaitu sebanyak 2 kali. Dari hasil 2 perbandingan di atas, kontrol PID yang berbeda. Pada gambar pertama, respon sistem terhadap sinyal masukan step menunjukkan bahwa sistem mencapai keadaan steady state, yaitu sekitar 500 detik dengan overshoot yang relatif kecil, hanya sebesar 4,14%. Parameter pengendalian digunakan yaitu KP sebesar 3,1319, kemudian KI sebesar 0,1814, dan KD sebesar 13,5113. Kemudian meskipun waktu stabilisasi atau settling time cukup lama, yaitu sekitar 446 detik, respon ini menunjukkan kestabilan yang baik tanpa osilasi besar dan lebih cocok untuk sistem yang diprioritaskan untuk kestabilan daripada kecepatan. Kemudian untuk gambar 2 menunjukkan konfigurasi BID pada parameter KP sebesar 192,6, KI sebesar 6,5272, dan KD sebesar 789,1. Grafik menunjukkan respon sistem lebih cepat mencapai keadaan tunak dibanding dengan gambar pertama. Meskipun overshoot tetap ada, namun respon ini menunjukkan waktu stabilitas yang lebih singkat, menandakan bahwa sistem lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan. Namun nilai parameter yang lebih besar ini dapat membuat sistem tidak stabil dan mungkin lebih sensitif. Secara keseluruhan, kedua konfigurasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, konfigurasi pertama menghasilkan respon yang lebih lambat tetapi lebih stabil, cocok untuk sistem yang membutuhkan kontrol yang minim overshoot. Sementara konfigurasi gambar kedua memberikan respon yang lebih cepat tetapi lebih rentan terhadap ketidakstabilan yang dimana kecepatan respon lebih diutamakan. Pemilihan konfigurasi terbaik bergantung pada kebutuhan spesifikasi sistem yang dikendalikan. Dan untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Jadi secara umum, sistem kendali PID pada cruise control ini tentu dirancang secara efektif untuk meningkatkan akurasi dari nilai yang diinginkan pada sistem tersebut karena terdapat komponen proporsional, integer, dan derivatif yang akan mengkalkulasi feedback dan nilai dari input yang kemudian masuk ke dalam sistem di mana sistem tersebut merupakan bertipe closed loop. Dan di sini proses tuning untuk parameter ini dibantu dengan fitur PID tuner yang sangat membantu untuk mengeluarkan atau menampilkan nilai serta memvisualisasikannya secara real time, yang dimana ini akan membantu simulasi pada saat mengkalkulasi nilai dari PID itu sendiri. Kemudian untuk diagram blok sistem cruise control ini menjelaskan alur kerja sistem loop tertutup dan ini cukup menjelaskan secara komprehensif, mulai dari masukan kecepatan, referensi, pengolahan sinyal, dan sebagainya. Kemudian untuk komponen-komponen juga dijelaskan secara lebih ringkas dan juga bisa dimengerti. Baik, kemudian saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai simulasi.
Baik, di sini terdapat blok diagram atau keseluruhan sistem di mana terdapat set value, yaitu value yang akan kita inginkan, kemudian terdapat blok PID, controller yang akan mengalkulasi, kemudian terdapat aktuator di mana bisa menjadi hasil aktuasi daripada kalkulasi itu sendiri. Kemudian terdapat input dari disturbance terrain atau medan jalan yang juga bisa menjadi pertimbangan untuk plan transfer function nantinya. Kemudian untuk outputnya akan menjadi feedback lagi sehingga bisa menjadi pertimbangan dari kalkulasi di nilai yang akan datang. Kemudian pada output selanjutnya yaitu terdapat kecepatan dalam bentuk dalam satuan meter per second dan kemudian bisa dikonversi menuju kilometer per jam gitu. Mungkin bisa didemokan. Dan di sini dengan nilai PID konstanta PID yang setelah kami konfigurasi tadi menghasilkan grafik seperti ini. Jadi ini melebihi set point, terdapat sedikit overshoot yang lebih dari nilai 30, kemudian turun hingga mencapai set point. Kemudian terdapat sedikit cekungan hampir di 400, kemudian kembali lagi ke set point. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami untuk simulasi dan penjelasan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.